Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Abraham Henry Julius. Saya adalah mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah informasi kepada Anda semua tentang apa saja faktor-faktor keberhasilan ketika melakukan komunikasi persuasif. Faktor pertama adalah datang dari komunikator. Apa saja itu? Yang pertama adalah kredibilitas. Untuk bisa mempengaruhi komunikan, maka kredibilitas komunikator harus benar-benar diperhatikan. Kredibilitas mengacu pada 3 komponen, yaitu keahlian, kepercayaan, dan ekstensi. Keahlian merupakan komponen utama yang mampu mempengaruhi kesan komunikan terhadap komunikator. Komunikator akan memberikan kesan bagi komunikan jika ia adalah seorang yang ahli di dalam topik yang sedang dibicarakan. Jika komunikator bukan orang-orang yang ahli, maka sulit bagi komunikan untuk dapat terpengaruh pada persuasi yang disampaikan oleh komunikator. Selain keahlian, kepercayaan merupakan komponen yang perlu ada dalam membangun kredibilitas komunikator. Kepercayaan berhubungan dengan kesan komunikan terhadap watak komunikator. Karenanya, penting bagi komunikator untuk dapat menunjukkan watak dan sikap yang baik, sehingga dapat dipercaya saat melakukan persuasi. Komponen terakhir yang tidak kalah penting adalah ekstensi komunikator. Tidak dapat dipungkiri, seorang komunikator yang telah memiliki nama akan lebih mudah mendapatkan perhatian dari komunikan dibandingkan dengan komunikator yang tidak pernah diketahui oleh publik saat melakukan persuasi. Poin kedua dalam faktor komunikator adalah daya tarik. Seorang komunikator dituntut untuk memiliki daya tarik, baik secara fisik maupun psikologis. Seorang komunikator yang melakukan persuasi akan lebih diterima secara baik jika ia memiliki daya tarik fisik. Penerimaan komunikan terhadap persuasi komunikator karena daya tarik fisik bukanlah sesuatu yang salah. Daya tarik fisik dapat mengantarkan seorang komunikator untuk mendapatkan perhatian dan lebih dihargai ketika ia mencoba masuk ke lingkungan sosial komunikan untuk melakukan persuasi. Selain daya tarik fisik, seorang komunikator juga harus memiliki daya tarik psikologis. Daya tarik psikologis biasanya lebih merujuk pada adanya kesamaan dan kedekatan antara komunikator dan komunikan pada saat proses persuasi. Pada umumnya, orang akan lebih tertarik pada orang lain yang memiliki pandangan yang sama dengan dirinya. Karenanya, komunikator harus jeli dalam melihat kesukaan dan juga cara berpikir komunikan sehingga dapat melakukan persuasi dengan cara mendekatkan hubungan. Lalu poin terakhir yang harus dimiliki oleh komunikator untuk mendapatkan keberhasilan dalam melakukan komunikasi persuasif adalah kekuasaan sang komunikator. Selain kredibilitas dan daya tarik, aspek lain dalam komunikator yang bisa mempengaruhi sikap komunikan saat melakukan persuasi adalah tingkat kekuasaan komunikator. Kekuasaan yang dimiliki oleh komunikator dapat menimbulkan sikap tunduk komunikan. Meskipun begitu, kekuasaan komunikator tidak boleh dimanfaatkan untuk menekan komunikan saat melakukan komunikasi persuasi. Komunikan harus tetap diberi kebebasan dalam melihat fakta baik dan buruk dari pesan yang disampaikan dalam proses persuasi. Lalu, faktor kedua yang menjadi penentu keberhasilan komunikasi persuasif adalah dari komunikan itu sendiri. Komunikan adalah sasaran yang akan menerima pesan-pesan persuasif dari komunikator. Beberapa hal yang akan mempengaruhi apakah komunikan dapat merespon persuasi secara positif adalah keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh komunikan. Dengan memahami lebih dalam mengenai ketiga faktor tersebut, seorang komunikator akan dapat dengan mudah melakukan persuasi kepada seseorang atau sekelompok komunikan itu. Lalu faktor ketiga yang menjadi penentu keberhasilan komunikasi persuasif adalah apa isi pesan yang disampaikan oleh komunikator.
terdapat dua macam pesan yang bisa disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang pertama adalah dari pesan verbal. Dalam pesan verbal tersebut itu juga ada dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kejelasan dan ketepatan. Agar bahasa yang diterima oleh komunikan bisa diterima dengan jelas, maka komunikator harus sebisa mungkin menggunakan bahasa lazim atau umum yang mudah dipahami oleh komunikan, sehingga persuasif menjadi lebih mudah dilakukan. Oleh karena itu, agar bahasa yang digunakan tepat, maka hindarkan kata-kata yang bercita rasa buruk. 2. Gunakan kata-kata menurut selera tertentu. Dan 3. Gunakanlah kata-kata langsung. Lalu selanjutnya adalah kelugasan atau pembahasan yang penting, menunjuk pada rasa dan membuat kesan yang tidak terlupakan oleh komunikan. Bahasa yang lugas dapat membantu dalam melihat, mendengar, menyentuh, merasa, dan mencium kesan-kesan dari gagasan-gagasan yang disampaikan oleh komunikator. Lalu pada pesan nonverbal yang disampaikan oleh komunikator berupa yang pertama adalah penampilan. Penampilan yang rapi dapat meningkatkan keyakinan dan kemungkinan komunikan dapat terpengaruhi oleh komunikator. Komunikan akan berpikir jika sang komunikator adalah seorang penyampai informasi yang handal dan dapat menguasai komunikasi dengan baik. Lalu yang kedua adalah ekspresi dan emosi. Komunikator harus mengeluarkan ekspresi dan emosi yang positif. Komunikan akan meragukan komunikator jika ia mengeluarkan ekspresi panik ataupun emosi yang negatif. Komunikator harus sebisa mungkin selalu tersenyum dan happy ketika berhadapan dengan komunikan. Yang ketiga dalam pesan nonverbal adalah gestur, pergerakan tubuh komunikator. Gerakan yang kaku dan gerakan yang tidak penting merupakan hal yang harus diperhatikan komunikator. Komunikator akan terlihat aneh jika ia memperlihatkan gerakan kaku dan tidak perlu. Komunikan akan merasa bahwa komunikator belum siap dan dapat menurunkan kepercayaan mereka tentang apa yang dikatakan oleh komunikator. Dan yang terakhir adalah, dan faktor terakhir yang menentukan keberhasilan komunikasi persuasif adalah situasi kondisi. Situasi kondisi harus diperhatikan oleh komunikator. Jika tidak, maka komunikasi persuasi akan gagal. Contoh situasi kondisi yang harus diperhatikan oleh komunikator adalah tidak adanya gangguan komunikasi. Tidak ada gangguan saat komunikasi persuasi berlangsung. Gangguan itu bisa berupa noise yang berasal dari lingkungan sekitar komunikator yang komunikan ataupun lainnya yang muncul ketika melakukan persuasi. Komunikator harus memperhatikan kondisi sekitar mereka. Demikian, ini adalah materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada perkataan yang sulit dimengerti dan tidak dipahami oleh para penonton sekalian. Saya ucapkan terima kasih.